Kondisi petani saat ini khususnya di Desa Wates mengalami kesulitan air dan pupuk. Dan kondisi pupuk di samping harganya mahal, melambung tinggi, petani juga kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Dan lewat PKPS Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada, khususnya warga Grobogan yang berbahagia, warga Grobogan yang pro petani, dan warga Grobogan yang petani Indonesia. Saat ini kru Jateng TV berada di Desa Wates, Kecamatan Kedung Jati, tepatnya di Dusun Pancuran. Dan saat ini kondisinya kemarau panjang, dan menurut ramalan BMPG, kemarau ini cukup berjalan panjang sehingga masyarakat petani harus sabar menghadapi kondisi alam. Kondisi petani saat ini khususnya di Desa Wates mengalami kesulitan air dan pupuk. Dan kondisi pupuk di samping harganya mahal, melambung tinggi, petani juga kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Dan lewat PKPS Primer Koperasi Pengelola Sampah Kabupaten Grobogan mencoba untuk berinovasi di Desa Wates, membuat sebuah produk pupuk kompos yang dimana bahannya dari sampah atau limbah dari lingkungan, dibuat fermentasi sehingga menghasilkan sebuah pupuk organik yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani Wates. Dan podcast pada siang hari ini, kru Jateng TV sengaja menghadirkan beberapa pelaku dari pembuat kompos dan pelaku petani yang bisa memberikan suatu kesaksian dari hasil proses fermentasi pupuk tadi yang sangat luar biasa hasilnya pada saat dicoba untuk ditanamkan, baik itu pas waktu musim tanam 1, musim tanam 2, dan di saat musim kemarau. Kita sapa dari sebelah kanan saya ada Bu Kristiani, sarjana hukum, sarjana pendidikan. Dia ketua PKPS Kabupaten Grobogan yang intens semangat sekali dalam mendampingi kelompok tani khususnya di Desa Wates. Selamat siang Bu Kristiani. Ya, selamat siang, Pak Imam. Sehat-sehat saja? Ya, sehat. Luar biasa. Aktivitasnya pagi ini sampai ke sebelum ke Desa Wates tadi apa saja aktivitasnya? Ya, kami selalu mendampingi di petani, di Putat Nganten, di Temerejo, gitu ya. dari pagi. Gitu ya. Kemudian di sebelah kirinya lagi ada Pak Muslimin. Ya. Beliau Kadus Pancuran. Selamat siang Pak Muslimin. Siang. Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Kemudian di sebelah kiri kanannya lagi ada Mas Rohim. Ya. Dia Kaur Umum. Ya. Desa Pancuran. Dusun Pancuran ya, yang terlibat langsung dengan petani bagaimana berinovasi menghasilkan sebuah pupuk organik. Kemudian di sebelah kanan lagi ada Pak Santoso. Selamat siang Pak Santoso, sehat-sehat selalu. Nah, kemudian di sebelah kanan lagi ada Pak Dayat, dan sebelah kanan lagi Pak Suntoro. Apa kabar Pak Dayat, Pak Suntoro? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada, khususnya warga Grobogan, langsung kita bincang-bincang kita. Yang pertama pada Bu Kristiani selaku Ketua PKPS Grobogan. Bu Kristiani, apa yang mendorong Anda terlibat langsung dalam pembuatan pupuk organik? Kan kita tahu bahwa pupuk itu kan sesuatu yang masyarakat menilai kan menjijikkan dan penuh bau kotor dan sebagainya. Anda basicnya seorang sarjana hukum dan sarjana pendidikan. Kenapa terpanggil berkecimpung dengan masalah pupuk? Bu Kristiani, silakan dijawab. Siap, Nji. Karena sesuai arahan PKPS Primer Koperasi Pengelola Sampah Grobogan, yaitu melakukan kelola sampah urut, tidak loncat-loncat sesuai dengan pasal-pasalnya. Sesuai dengan pasal 12 yaitu pemilahan dari sumbernya atau dari rumah tangga. Nah, itu sebaiknya
memang ya seharusnya itu dibina oleh bank sampah, dan bank sampah sendiri itu harus dibina oleh sebuah lembaga namanya koperasi. Nah, koperasi itu dari kami, yaitu dari PKPS, Primer Koperasi Pengelola Sampah Grobogan. Nah, masalahnya saat ini yang membina, yang mengarahkan, dan pelaku itu tidak mengikuti regulasi kelola sampah, sehingga ya di TPA penuh seperti kemarin. Ya, gitu. saya potong Bu Kristani. Ya. Itu kan secara teknis yang lebih urgent. Ya. Ini kan basicnya sarjana hukum. Saya sarjana hukum. Kenapa terpanggil berkecimpung dengan permasalahan sampah itu? Ya, saya melihat potensi sampah itu sebenarnya luar biasa. Luar biasa. Ada Ya, potensi sampah di sana, ya. Iya. Pemikiran saya dari tahun 2016 itu tidak bisa lepas dari sampah. Iya. Nah, saya terdorong untuk melihat petani loh, sampah ini sangat bermanfaat, kenapa tidak ada yang membina. Betul. Nah, sehingga saya selalu dari tahun 2016 itu mendampingi petani untuk mengelola sampah dari sumbernya. Seperti yang sudah dilakukan petani membuat kotak. Kotak-kotak yang kita seperti di pembuatan kompos yang dilombakan itu. Dan sekarang sudah ada hasilnya ya. Sekarang sudah ada hasilnya karena jalannya dipilah dari sumbernya. Gitu. Nah, PKPS Grobogan sudah berhasil karena memilah dari rumah tangga, sehingga yang organik bisa dimasukkan dalam wadah, yaitu kotak. Yang anorganik sebenarnya tanggungan dari bank sampah. Oke, Pak Muslimin selaku Kadus Pancuran, PKPS hadir di Desa Wates, khususnya Dusun Pancuran itu sejak kapan, Pak Kadus? Sejak bulan akhir Juli tahun 2023 ini. Oh, 23 ya. Berarti sekitar 1 bulan. Satu bulan hadir, dan Pak Kadus sudah mencoba untuk melakukan suatu percobaan fermentasi dengan memilah-milah sampah, dan hasilnya seperti apa, Pak Kadus? Ini kebetulan warga saya yang sudah membuat dan sekarang sudah terwujud, sudah jadi dan siap untuk dipupukkan. Gitu ya. Nah, ini saya sangat bangga sekali. Oh, artinya nanti yang duduk di sini nanti bapak-bapak ini kesaksian yang mencoba ya. Pak Kadus selaku pembina ya. Artinya dengan hadirnya PKPS, Pak Kadus mendukung sekali ya. Sangat mendukung. Sebelum kita ke Pak Kar, kesaksian, karena ini sudah ada beberapa petani yang mencoba dengan produk yang diajarkan oleh Bu Kristiani. Kita lihat yang satu ini dulu. Kompos fermentasi, sajosi. Kompos fermentasi, hebat. Petani, guyur, rukun, selawasi. Jateng TV, diangkat hati. Hore! Kompos fermentasi, sajosi. Kompos fermentasi, hebat. Petani, guyur, rukun, selawasi. Jateng TV, tetap di hati. Hore! Pemirsa Jateng TV, masih podcast kita bincang-bincang dengan kelompok binaan PKPS Desa Wates, Kedung Jati. Langsung ke Mas Santoso. Mas Rohim, ya Mas Rohim, selaku KAUR umum ya, KAUR umum yang terpilih kemarin atau sudah lama? Sudah kemarin. Oh, baru kemarin. Ya. Sebelum adanya PKPS ke sini, mungkin ada produk-produk lain yang mencoba untuk mengenalkan produk pertanian. Seingat Mas Muslim, monggo. Belum pernah kayaknya, Pak. Iya, belum pernah. Belum pernah sama sekali. Jadi kehadiran PKPS menurut Mas Rohim untuk saat ini pas ya. Sangat membantu. Sangat membantu sekali. Kira-kira ada berapa warga jenengan yang terlibat di kelompok yang dibina di PKPS? Ya, mungkin kurang lebih 17 orang yang 17 orang. Oke, nggih. Harapan jenengan terhadap warga jenengan yang sudah dibina di PKPS, Mas Rohim? Ya, supaya meningkatkan petani sejahtera, pupuknya juga berkurang, yang mahal itu, Pak. Oke, itu aja kayaknya. Oke ya. Langsung ke Pak Santoso. Pak Santoso dari Desa Temurejo, Pak Santoso ya. Sudah kenal PKPS sejak kapan, Pak? Satu tahun. Ya, saya waktu dulu itu belum
kenal Bu Grace, nah itu Bu Grace ganteng cantik sekali, nah cantik artinya cantik rupanya. Gitu ya. Nah itu marekan niku kalih kula niku maksudnya mare pupuk kandang niku kantos kula bingung. Lah jane niku pun ayem tentrem kalih Bu Grace namanya pupuk kandang. Lah hasilnya nggih lumayan pun apik niku. Kok sak jose itu. Sudah Pak Santoso menekuni produknya Bu Grace ini oleh karena barangnya teruji atau melihat gini-gininya Bu Grace. Maksud teruji barang bagusnya pupuke. Barangnya ya bukan Bu Grace ya. Ya. Oke. Pernah dicoba di tanaman apa saja Pak Saya Santoso? tanam itu jagung, padi, itu padi biasanya itu dapat 5 sak, sekarang dapat 7 sak. Dengan area tanaman berapa? Seperempat hektar? Seperempat bagian. Nah itu jagung itu 10 kamplek itu kalau saya itu pupuk kandang itu gak pakai kimia itu dapat 3 ton 9 kintal 10 kamplek itu pakai itu lagi. Artinya setelah menggunakan bionik ya, setelah menggunakan bionik kemudian diberikan ke tanaman jagung mengalami peningkatan berapa tadi? 3 ton 9 kintal. 3 ton 9 kintal. 9 kintal. Tepuk tangan pemirsa. Itu ada pupuk tambahan, pupuk kimia atau apa? Enggak ada. Tidak ada ya? Enggak ada. Betul Pak ya, cuman menggunakan bionik ya. Luar biasa. Luar biasa sekali untuk produknya ini, kesaksian kita yang tidak mengada-ada. Dia murni menggunakan produk bionik dan hasilnya tadi di area 1/4 hektar ya. 1/4 itu padi, Pak. Oh, 1/4 bagian. 1/4 bagian itu kalau luasan sekitar berapa, Pak? Enggak tahu saya itu kalau luasan. Perlombaan. Pokoknya itu bibitnya itu kalau padi itu enggak ada 5 kilo. Kan itu cuma 14 pocong. Oke. Iya. Tapi hasilnya luar biasa nggih, bagus nggih. Oke. Pokoknya memuaskan. Memuaskan ya. Kemudian ke Pak Dayat. Ya, oke. Pak Dayat rumahnya Putat Nganten. Putat Nganten. Rayong. Iya, kenal produk PKPS lewat produk bionik sejak kapan? Ya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun kenal Mbak Grace itu. Produk nganu kompos itu. Iya. Di kompok bionis. Dulu sejarahnya seperti apa? Memanfaatkan limbah dan sebagainya itu sampai menekuni produk bionik itu sejarahnya seperti apa, Pak Dayat? Itu ketepatan banget, itu saya bersyukur dengan adanya Bu Grace datang ke tempat saya. Dulunya tadi samping petani itu susah pupuk, di samping susah pupuk mahal harganya itu. Nah, alhamdulillah semenjak saya ketemu sama Bu Grace, disosialisasi sama kompos, alhamdulillah tuh MT saya nanam padi itu 2 MT1, MT2. Saya sama sekali tanpa menggunakan organik itu. Baik kimia, baik urea atau fosfa. Khusus pakai kompos organik itu. Pak Dayat sekarang areal tanamnya berapa hektar, Pak Dayat? Itu ya sekitar setengah bau kurang. Setengah bau kurang. Dulu sebelum menggunakan produk bionik itu di kelompok tani ya. Sesuai RDKK itu mendapatkan pupuk kimia berapa dulu? Itu kalau waktu itu kan mahal tuh Pak. Itu dapat berapa kalau dulu? emang bener-bener susah itu. Kalau emang susah itu katanya tuh gesek pakai itu kartu itu. Lah ternyata masih sulit. Lah semenjak ketemu sama Bu Grace, sosialisasi bikin kompos, alhamdulillah itu sama sekali MT1, MT2 saya tidak menggunakan urea, fosfa, khusus kompos itu. Alhamdulillah baik itu hasilnya. Ya, pemirsa Jateng TV, Pak Dayat dari petani dari Desa Putat Nganten sudah mempertahankan dengan produknya bionik lewat binaan PKPS Bu Kristiani, dan saat ini Pak Dayat sama sekali sudah lepas menggunakan pupuk-pupuk kimia, dan dia ke depan terus mempertahankan area pertanian dengan menggunakan pupuk bionik, pupuk kandang yang selama ini sudah ditekuni gitu ya. Iya, kemudian yang terakhir Pak Suntoro. Geser sini Pak Suntoro. Nah, biar masuk ke mana? Oke. Bisa promo. Nah,
Pak Suntoro saged bahasa Indonesia. Atau saged bahasa Mandarin saged Mandarin. Saged. Bahasa Jepang domo arigato. Sesuai sandesinga domo arigato. Oh enggak bisa. Waduh. Saya bahasa Jepang nggih. Pripun Pak Suntoro? Panjenengan tepang Bu Kristiani mulai kapan Pak Suntoro nggih? Nggih, tahun wingi, Pak. Tahun Nembe setunggal tahunan nggih. Setunggal bulan. Pripun dikenalke kalih Bu Kristiani produk napa mawon? Produk anu kompos ngono, Pak. Bionik niku. Bionik Nggih. terus didamel kompos. Lah jenengan limbahe napa mawon? Sing teng lingkungan jenengan limbah niku napa mawon sing saged digunakan Niku intil, gambut, napa? intil. Intel napa? kotoran kambing. Kotoran kambing niku. Apa? Telek kambing, telek ayam. Telek ayam, telek kambing. Kotoran kambing nggih. Kotoran kambing, kotoran habis saged digunakake nggih, Pak. Terus anu ngagem niku mboten napa jerami-jerami limbah-limbah sawah mboten. Mboten. Jangan Lho anu niku Pak, gedang-gedang. oh anu limbah nggih, limbah pisang nggih. Limbah pisang dados saged deboke godhonge ngono nggih. Nah pisange mboten Pak nggih. Ampun, pisange maneman. Mengke pisange dicacah dados pupuk malah maneman. Pisange didahar Pak nggih, nggih. Terus sampun nyobi. Pun hasilnya pripun hasilnya? Niku biasa niku. Mawon mboten, Pak. Hasilnya kok Nah, ningali barangnya saya pakai mawon nggih. Rencananipun jenengan napa kanggeke jeng napa rencananipun? nggih labuh niki, Pak. Labuhan niki nggih kangge persiapan nggih. Luar biasa. Semangat Pak Suntoro. Nggih. Tetap menggunakan bionik nggih. Ini kesaksian dari bapak-bapak mereka bisa dicontoh dan nak ningali hasilnya dari niki luar biasa nggih jenengan remen nggih Pak nggih. Nggih. Mugi-mugi makin pas dicobi saged tanamannya saged lemu-lemu ngoten nggih kados Bu Kristiani menika. Nggih. Nggih. Ginu-ginu. Nonton pemirsa, setelah kita mendengarkan kesaksian dari beberapa petani yang menggunakan produk bionik lewat CV Lobu kita sebelum ke Bu Kristiani selaku Ketua PKPS, kita lihat yang satu ini dulu. Kompos fermentasi. Kompos fermentasi. Hebat. Petani. Guyup. Konservasi. Jateng TV. Jateng Biari. Hore. Yang kami hormati Bapak Kadus, yang kami hormati Bapak Bayan tadi ya. Yang kami hormati Bapak Ibu petani Dusun Pancuran Desa Nderas. Salatas, uran, Bu. Nderas nih. Yang kami hormati dari tim peliput ya Mas. Dari TV channel. Marilah kita mengaturkan puji syukur kepada Tuhan karena saat ini kita boleh berjumpa, berkomong-komong mengenai kelola sampah. Nah, saat ini kita boleh menyaksikan apa itu kompos yang sudah dibuat oleh Pak Suntoro. Kebetulan Pak Suntoro dalam lomba pembuatan kompos untuk memperingati HUT RI yang ke-78 itu juara pertama. Nah, boleh ditepuk tangan Bapak Ibu. Saya harapkan Pak Suntoro untuk maju ke depan untuk piagamnya diterima nggih. Untuk sertifikatnya diterima. Ini Ya, Mbak Suntoronya. foto dulu ya. Biasanya mriki, Mbak. Foto, Mbak. Kalau Mbak wedok dipoto aja, yang ketok. Aku tak moto. Sok wae. Ya, sudah. Oke. Terima kasih nih, Mbak. Niki, Mbak. Dengan hadirnya PKPS di Desa Wates. Nah, di desa-desa semuanya dari Kecamatan Kedung Jati nggih. Kecamatan Kedung Jati ini kiranya berdampak baik. Berdampak mboten Bapak Ibu? Berdampak nggih? Berdampak bersih? Nggih.
Ini baru sedikit Pak, 20 kurang ya? 20 kurang. Dari pembuatan kotak dari 20 kotak kurang, tapi sudah berdampak. Apalagi kalau di Temurejo Pak, itu sudah mungkin 2 dusun ini ada 30 lebih mungkin. Sangat berdampak sekali. Di pertanian berdampak Pak. Yang sudah memakai komposnya berdampak mungkin. Sangat berdampak ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, pemirsa Jateng TV, kita lanjutkan untuk podcast kita dengan kelompok binaan PKPS. Bu Kristiani, melihat antusias warga Wates gitu kan, yang jenengan bina tadi semangatnya luar biasa untuk mencoba bionik, dan ada beberapa petani dari desa sebelah memberikan kesaksian yang hasilnya baik MT1, MT2 sangat luar biasa, dan itu mungkin warga Wates akan menyentuhnya. Kira-kira program ke depan seperti apa Bu Kristiani yang Anda berikan untuk warga Grobogan, khususnya desa Wates dan sekitarnya? Silakan Bu Kristiani. Oh iya, terima kasih. Harapan saya untuk petani di Grobogan itu memang betul-betul lepas dari kimia. Karena sampah itu sangat berguna, bisa dibikin pupuk yang namanya kompos fermentasi tadi. Itu memang harapan saya, memang meninggalkan kimia, betul-betul organik. Harapan saya seperti itu. Iya. Terus selama ini dukungan dari pemerintah, khususnya Dinas Pertanian, kalau kaitannya dengan sampah, Dinas Lingkungan Hidup, sejauh mana? Atau masih dalam tahap perkenalan, atau sudah ada dukungan yang konkret, Bu Kristiani? Silakan. Mungkin baru Dinas Pertanian maupun Dinas Lingkungan Hidup baru mengenal PKPS baru mengenal PKPS. Kalau dari PKPS ini sudah bermitra di Dinas Lingkungan Hidup kemarin, buktinya ketika ada acara pengelolaan sampah di Kecamatan Kedung Jati itu, kita disurati dari PKPS itu disuruh untuk menjadi narasumbernya. Berarti PKPS sudah bermitra di Dela. Iya. Terus melihat luasan yang ada di Grobogan kan, area pertanian, lebih-lebih di daerah Kendeng Utara dan Kendeng Selatan yang memang bukan irigasi teknis, itu kira-kira di daerah mana yang sudah dikerjakan di garap seperti Wates ini sebagai desa binaan dari PKPS? Bu Kristiani, silakan. Iya. Dari PKPS sudah banyak mendampingi desa-desa ini, bahkan di Kecamatan Kedung Jati, 12 desa sudah semua. Oh, 12 desa sudah semua? Iya, sudah semua. Di Kecamatan Karangrayung juga hampir semua. Kecamatan Geyer pun hampir semua. Jadi sudah hampir 100 desa yang sudah kita dampingi untuk memilah dari sumbernya, dari rumah tangga masing-masing itu sudah. Hampir 100 desa. Ada kendala enggak ketika membina ada kendalanya apa yang lebih? Ada kendala memang, tetapi tidak menjadi hambatan bagi PKPS, karena saya itu kalau mendampingi petani itu yang mau dulu. Ketika yang tidak mau memang kita tinggal dulu. Jadi kita sangat mudah sekali karena mereka itu butuh kami, Pak. Iya. Karena dengan mahalnya pupuk kimia dan sulitnya pupuk kimia, dengan kami mengajarkan yomong sampah gitu, sampah didokokne nanggone kotak, diobati dengan bionik ini. Itu sudah menjadi mawur-mawur gitu. Petani sangat senang sekali. Bahkan sudah ada kesaksian dari beberapa warga sudah bisa meninggalkan kimia, sama sekali tidak pakai. Artinya untuk meyakinkan petani yang sudah terbiasa dengan produk pupuk kimia kan, baik urea, Potska, dengan berubah produk baru lewat bionik yang dikelola oleh CV Logo Kris Unika, itu kira-kira untuk meyakinkan itu trik dan kiatnya seperti apa setelah yang satu ini? Kompos fermentasi Sajosi, kompos fermentasi petani guyub rukun selawasi. Jateng TV datang di hati. Hore!
terlalu percaya mergo nyawa rupa. Saiki aku wis sadar semuanya, terlalu jauh mencintaimu semuanya. Bila aku istri wanita saya, bodohku melayang kau kena tangis Tresno tulus mending dolanan, so mencintaimu dalam aku kehilangan kau sing paling tak sayang, bodohku melayang terberat, tangis-tangisan Tresno tulus mending dolanan, so mencintaimu gawe aku so mencintaimu gawe aku. Kita sambung yuk, masih ada lagi, baru lagi. Ya, selamat sore pemirsa Jateng TV, khususnya warga Grobogan. Kembali podcast kita dengan PKPS. Dan saat ini Bu Kristiani, apa yang memberikan keyakinan jenengan ke kelompok petani atau kiat-kiat sehingga petani yang tadinya menggunakan pupuk kimia berani berubah total dengan menggunakan bionik pupuk organik? Silakan Bu Kristiani, singkat padat jelas. Ya, wong yomong nang sampah gitu, wong yomong sampah diberikan ke kota gitu, itu bisa untuk pupuk. Jadi petani kalau tidak mau memilah dari sumbernya rugi. Wong yo sampah gitu, sampah dibuat pupuk kompos sehingga nanti petani bisa mengurangi kimia tersebut. Kami dari PKPS akan mendampingi dari awal pembuatan pupuk, terus dari pengolahan lahan sampai ke panen. Jadi petani jangan khawatir kalau wis diwareng nggih kompos ditinggal jangan. Jadi kita akan mendampingi sampai berhasil sampai ya. pasca panen itu Ya, terus betul. evaluasi bersama-sama ya. Jadi lingkungannya itu bisa jadi bersih. Itu adalah menjadi keuntungan bagi masyarakat. Karena satu, pupuk gampang. Nah, bersih. Yang kedua, manusianya juga sehat. Hewan tentunya juga sehat. Tumbuhan juga sehat. Yang ketiga, yang ini yang wajib kita tahu. Pupuk itu secara kontinu akan selalu dihasilkan oleh petani karena sudah membuat kotak tersebut. Mungkin bisa ditambah Pak Dayat, Pak Santoso, ini kan selaku kesaksian petani yang dulu menggunakan pupuk kimia, sekarang berubah total menggunakan bionik dengan pupuk organik. Silakan Pak. Ya. Memang enten mawon niki kan dereng enten pupuk. Iya. Niku regane mahal. Golek nggih kangelan. Niki pun enten kanu organik pupuk anu kok niku kompos niku kula nggih ngurangi pupuk, nggih mboten ngangge pupuk nggih kan mboten anu ngangge koska mboten nggih. Alhamdulillah niki kula nggih ayam tentrem mboten. Mboten lho Pak Rian-Riene. Ini kan menggunakan pupuk kimia dulu sebelum kenal bionik gitu loh. Setelah kenal itu kan, itu kira-kira jenengan tuh keberaniannya tuh kados pundi Pak untuk meninggalkan itu atau bertahap atau langsung total atau kula niku langsung total Pak. Oh, langsung total. Langsung total berani mencoba nggih. Mencoba langsung total bukan lagi anu apa kimia pupuk saged mboten. baik urea fosfat ndak nggih langsung mencoba dengan pengelolaan bionik langsung dipraktekkan ngoten nggih. Pak Dayat nggih ngoten sami? Iya emang betul Pak. Dengan adanya itu kompos itu saya benar-benar sangat membantu. Bu Kris itu sangat membantu sama petani. Benar-benar saya tuh dengan adanya kompos saya benar-benar membuktikan yang benar-benaran itu. Saya nekat benar-benar itu. Sama sekali MT1, MT2 itu biasanya hasilnya sekian. Setelah pakai kompos, pakai bionik itu, alhamdulillah hasilnya tuh melimpah itu Pak. Benar-benar sangat. Dulu awal-awal pertama kali sempat ketar-ketir mboten Pak?
awalnya pasti ya Pak iya ya? pasti saya Tapi tuh ragu-ragu itu dari Iya. awal itu Iya. tapi saya yakin pantau dari pertumbuhan dari padi pertumbuhan, tidak iya. ada masalah Iya. itu ya mungkin iya, situ iya, ya. emang bener-bener itu Pak Sampai tumbuh padinya ulurnya kok tidak begitu mengecewakan gitu Iya. ya. Itu yang menjadikan tekad jenengan Iya, tekad. total menggunakan pupuk kimia. iya betul sangat membantu petani kompos itu Pak bener Iya. Luar biasa pemirsa Jateng TV usaha warga Grobogan, ini ada beberapa petani yang sudah total berani tidak menggunakan pupuk kimia. Dia 100% menggunakan pupuk bionik baik untuk tanaman padi, palawija, jagung dan sebagainya. Setelah nanti kita tanya harapan ke depan dengan kepercayaan petani di Grobogan, khususnya petani di Kedung Jati yang semakin hari semakin meningkat. Nanti Bu Stani menjelaskan, kita lihat yang satu ini dulu. Kompos fermentasi Sajose. Kompos fermentasi hebat. Petani guyub rukun selamat. Jateng TV Jateng di hati. Hore! Pemirsa Jateng TV, Bu Kristiani, untuk potensi yang ada di Desa Wates ini kan mulai kepercayaan luar biasa dengan produk bionik. Harapan ke depan untuk Desa Wates dan Desa Kedung Jati seperti apa Bu Kristiani? Petani bisa membuat pupuk sendiri lewat pemilahan sesuai dengan pasal 12. Nah, itu mari kita wariskan ke anak-anak kita, ke cucu kita. Karena apa? Dengan terbiasanya gua sampah wer tapi di kota yang organik itu nanti secara kontinu akan menghasilkan pupuk terus, tidak akan habis. Harapan saya hanya itu, mari kita waris pemanfaatan sampah organik masuk ke kota, sesuatu yang obat bionik untuk petani, untuk kompos. Pak Kadus Pancuran, Pak Muslimin, harapan jenengan dengan hadirnya produk ini seperti apa? Ya semoga bapak-bapak petani ini bisa langsung membuat dengan jerih payah keluarga masing-masing dan juga nanti masyarakat yang lain juga mengikuti karena sudah ada kesaksian tadi dan intinya dari masyarakat lingkungan sendiri itu menjadi bersih semua. Itu harapan kami dan kebetulan ini ada istilahnya lomba dari kesehatan itu STBM kemarin sudah dinilai, hasilnya belum tahu, ini belum ada pengumuman. Ini sangat membantu sekali dengan adanya program PKPS dengan produk bionik pengelolaan limbah sampah, sesuatu yang bermanfaat untuk petani. Mas Rohim sebagai KAUR seperti apa? Harapan saya petani bisa makmur semuanya pakai bionik ini. Kemudian Pak Santoso, Pak Dayat, selanjutnya selaku pelaku kesaksian untuk produk-produk ini, harapannya untuk warga Grobogan dan khususnya untuk warga Wates itu seperti apa? Harapannya jangan ragu-ragu atau mari kita berinovasi atau mau seperti apa ya? Sing kula jaluk niku petani daerah Wates mriki kula ayo jak ndamel kompos niku mboten nanten teke. Pokoke ndamel terus tekan besok nggih damel mupuk niku mengke luwih sae. Ten saya jaluk mupuk manfaatke sampah dados kompos. Ben kula niku debok kok jaluk mboten angsal. Sakniki debok nggih ngertos manfaate niku. Nggih. Lah niku anten lekong sithik kula jaluk aja kanggo dhewe. Niku sing pun sesine niku ngoten. Pak bapaknya niku nyuwun angsal. Niku. Ya Bapak, mungkin harapannya untuk Desa Wates ini yang sebagai kesaksian pelaku yang sudah menggunakan produk ini. Iya. Harapan saya dengan adanya ada kompos itu saya mengucapkan terima kasih betul-betul dengan harapan saya sama-sama petani. Mari kita benar-benar jangan dilewatkan dengan adanya kompos, kita siap benar-benar betul proses produk dari kompos itu benar-benar bantu petani benar-benar dan itu harapan saya. Terakhir Pak Suntoro, dengan hadirnya ini Pak Suntoro mungkin bisa disampaikan ke warga sekitar sini Pak Suntoro. Terus pundi biasa manjuk. Terus pundi rasane ketekan nopo PKPS kali konco-konco petani yang ngenali produk enggal Pak Suntoro. Terus pundi rasane manaipun? Seneng remen Pak kalau dibantu Besti udat ini kan siap gawe kompos santai.
berani mencoba nggih? Nggih. Yakin nggih Yakin. akan produk ini betul-betul bisa membantu untuk panjenengan kalih tonggo-tonggo Teparong nggih. Oke, ya. Oke, pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada, kegiatan podcast kita dan liputan untuk peningkatan produk pertanian lewat bionik, lewat pupuk organik, kita cukupkan sekian. Dan podcast kita juga pagi ini sangat ramai, sangat meriah sekali, dan semoga bisa bermanfaat untuk petani Desa Wates khususnya, dan lebih luas untuk petani Kecamatan Kedung Jati dan Kabupaten Grobogan dan sekitarnya. Dari Desa Wates, Kecamatan Kedung Jati, saya Imam Surato selaku reporter, Puji Daryana selaku kameramen, dan seluruh kru Jateng TV yang bertugas siang sampai sore menemani Anda. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Jateng Gayeng. Kompos fermentasi Sajose, kompos fermentasi hebat, petani guyup rukun selawase. Jateng TV petani hati. Hore! Ya, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan grup Bionik di Kabupaten Grobogan. Ini hari ini tanggal 26 Mei 2023. Saya di lokasi sawahnya Pak Salim, Dusun Jetak, Desa Sugian, Kecamatan Toro. Ini padi Pak Salim ini menggunakan kompos, Pak Nji. Ya, betul. Ya, menggunakan kompos yang difermentasi dengan disemprot bionik ya. Menggunakan pupuk kimia Paling-paling ini ya setengah bau lebih sedikit nih 20 kilo. Oh, ini 20 kilo, Ponska 20 kilo. iya berarti setengah bau lebih, kurang lebih 3/4 gitu Pak Salim ya. Iya, 3/4. 3/4 bau itu hanya menggunakan pupuk kimia urea 20 kilo, Ponskan 20 kilo. Tapi Pak Salim menggunakan kompos fermentasi dan disemprot hanya bionik, Pak nggih. Tidak ada lainnya, Pak nggih. Ya, ini alhamdulillah padinya ini sudah hampir panen, sekitar 1 minggu lagi sudah panen. Jika dibandingkan dengan yang sebelahnya itu sama-sama tanamnya selisihnya berbeda jauh. Ini jenis 64, Pak nggih. Ya, IR64. IR64. Nggih, ini IR64. Ini tidak ada yang ngeciri sama sekali ini. Bagus. Padahal di kanan kirinya itu kelihatan sama ngeciri itu. Nggih. Nah, ini apalagi misalkan tidak kekurangan air, saya kira malah lebih bagus lagi Pak Salim ini. Ini karena kekurangan air gara-gara Kedung Ombo itu tanggulnya bedah, jadi air nggak bisa mengalir ke persawahan, yaitu irigasi macet 1,5 bulan lebih gitu. Ini posisi di lokasinya Pak Salim Desa Jetak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, selamat sore pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada. Barusan kegiatan podcast di Desa Wates, Kedung Jati selesai, dan animo masyarakat petani untuk mencoba dengan bionik, dengan pupuk organik sangat semangat dan luar biasa. Semoga petani bisa makmur, bisa jaya dengan produk yang baru, dan mereka beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik. Dari Desa Wates,
Kecamatan Gedung Jati. Saya Imam Suranto selaku reporter Jateng TV. Puji Daryana kameramen dan seluruh kru yang bertugas sore hari melaporkan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jateng Gayeng.